Makanya gini, ini yang jarang dipakai nih. Kita kalau udah berdoa sama Allah, ingetin yang kita minta. Dilalah yang kita minta udah kita dapetin, tolong jangan lupa kita pernah minta. Gimana bukti kita nggak pernah lupa, Ustaz? Ingat permintaan kita sudah datang, ketika datang tutup dengan kata Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Rabbi, bukan ilahi, Rabbi, Rabba ya Rubbu, yang mencipta diriku dengan proses. Ingat, susah payah, banting tulang, dapat kerja, nabung, sampai bisa. Duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses, ajarkan aku bersyukur. Banyak di antara kita ini minta, dapat, nggak bersyukur. Itu yang banyak. Akhirnya cuma sekali doang dapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Na illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Afagi Resto di Jalan Condet Raya ini yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di siang hari ini. Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali di tempat ini, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini mendatangkan manfaat yang banyak insya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa menjadi penyebab datangnya kebaikan dia akan datang insya Allah. Wallahi, karena memang orang yang hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini orang yang beruntung. Ya, sementara orang yang hari ini dan hari yang akan datang sama, dia rugi. Begitu pula orang yang dulu baik kemudian yang akan datang buruk, dia hina. Kita pengen tergolong yang pertama tadi, yang akan datang baik lagi nanti insya Allah, mudah-mudahan. Tapi jamaah, kemarin sempat kita berikan bayangan dan kisi-kisi tentang masalah cinta dan benci karena Allah. Ya, kenapa mesti cinta dan benci karena Allah saja? Karena pada akhirnya kita membutuhkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Alasan Allah cinta sama seseorang itu karena memang orang itu bertingkah laku, berperilaku seperti yang Allah syariatkan. Maka orang yang seperti itulah orang-orang yang Allah janjikan perlindungan. Tidak ada kesalahan dalam langkah yang dia lakukan. Bahkan kalau bahasa Quran itu mayyahdihi falamudhillalah wa mayyudhil falahadiyalah. Ya, mereka orang yang on skenario, on the track, di atas track Islam. Mereka betul dalam mengambil sikap dan keputusan. Maka otomatis orang yang begini, orang yang diberikan hidayah. Mayyahdihi falamudhillalah. Kalau Allah sudah berikan petunjuk, nggak ada yang bisa menyesatkan. Kebalikannya, kalau dia nggak seperti itu, wa mayyudhil falahadiyalah. Kalaupun Allah tidak berikan petunjuk atau Allah sesatkan mereka, nggak ada yang bisa menunjuki. Berarti menandakan yang akan datang itu tergantung rahmat Allah. Dan kita pengen Allah berikan rahmat kepada kita, mendapatkan kebaikan yang banyak insya Allah.
Ada yang bertanya, Ustadz, mengapa cinta dan benci harus karena Allah? Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi menjawab, kata beliau, alasan orang cinta dan benci harus karena Allah itu, yang pertama, di antara kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Tuhannya dan Rasulnya itu ketika mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi justru jangan gampang bicara cinta dalam muamalah, dalam berinteraksi, kecuali memang Allah melegalkan cinta tersebut. Artinya kalau memang Allah suka, ya kita belajar suka. Seperti Allah tidak suka, ya kita belajar nggak suka. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Karena pada akhirnya nanti kalau cinta itu kan menghasilkan dua, ingkiyat dan qabul. Ini cinta yang sejati ya. Ingkiyat dan qabul. Nah, ingkiyat dan qabul inilah yang diterjemahkan tunduk dan patuh. Bohonglah orang kalau sudah suka, sayang sama apa aja. Nggak harus dengan lawan jenisnya, sama apa aja. Kalau kita sudah bicara suka, cinta, pasti akan ada efek namanya ingkiyat dan qabul. Ingkiyat itu ketundukan, qabul itu artinya kepatuhan. Jadi orang kalau udah suka nurut deh. Lihat, kita suka sama orang tua kita, nggak pernah kita bilang enggak, walaupun banyak khilaf di antara kita. Ya, suka dengan pasangan, suka dengan teman, sayang sama anak, nurut kita. Ya, bahkan sampai dia bisa patuh dengan yang dia suka. Yang dipermasalahkan bukan efeknya, tapi ketundukan kepatuhannya kepada siapa. Takutnya khaitul mahabbahnya, tali kasihnya itu terjalin karena kesalahan, ya, karena ketergantungan. Ini disalahkan dalam agama. Kita butuh orang yang salah. Ketergantungan sama dengan yang salah, nggak boleh. Karena kalau kamu salah dalam permasalahan tersebut, ya resikonya ingkiyat dan qabulnya di tempat yang salah, gitulah. Ini yang mesti dipahami dengan ilmu. Begitulah bahasa beliau yang pertama ya, bahwa sebenarnya mencintai sesuatu yang dicintai Allah ini bentuk kesempurnaan cinta, dan itu alasan kenapa kita mencintai karena Allah. Membenci pun sama. Yang kedua, yakni kita disuruh tahu bahwa merupakan bentuk rahmat Allah itu menyatukan dua hati yang berbeda. Ya, tentu disatukan hati orang beriman ini di atas ketaatan kepada Allah. Karena kalau nanti sampai terjalin hubungan dalam muamalah, itu pekerjaankah, persahabatankah, atau mungkin sampai jenjang berumah tangga, bisa gak hubungannya ini menjadikan tambah angka bilangan umat Muhammad? Iya, kayak orang berteman, kemudian dia berpikir bahwa bagaimana dia bermanfaat buat temannya. Masuklah bab yang mengatakan sodiku kaman abkak laman adhaka. Teman kamu itu ya teman yang bermanfaat buat kamu. Teman kamu itu teman yang sedih kalau kamu berbuat yang nggak baik. Teman kamu itu teman yang punya kepedulian sosial dengan kamu, sehingga dia tahu bahwa fungsi teman nampak sekali. Atau mungkin kamu merasakan bahwa hubungan kamu dengannya ini bermanfaat, memberikan manfaat. Begitulah bicara bisnis. Teman yang sejati itu teman yang mengingatkan bahwa bisnis ini cuma usaha yang kita jalani, tapi nilai yang kita miliki itu betul-betul telah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karena setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Teman ngingetin udah, kita yang jujur-jujur aja di antara kita ada keterbukaan, jangan suka main belakang, suka nurunin, suka ninggin, jangan. Rezeki nggak ketuker. Taruh KT kita berbohong, untung kita gede, ujung-ujungnya kasir rumah sakit, ujung-ujungnya apotek, betul? Ngapain?
Udah, kita diem juga rezeki pasti datang. Rezeki maut jodoh kan mirip. Kita hindarin juga saatnya datang ya nggak bisa kita hindari gitu kan. Ya udah, teman yang baik ingetin, udah kita ada keterbukaan aja lah. Kalau perlu bisnis kita berdua bagi 3, kok bagi 3, yang satu Allah. Ya untung 90.000, 30 kita, 30 teman kita, 30-nya Allah. Ya, kalau Allah jangan di otak-atik jadi CSR nanti tuh. Tidaklah kita butuh sesuatu yang Tuhan tambah terus. Akhirnya kita punya bank pribadi loh. Coba diterapin asik deh. Kita begitu dalam muamalah. Selalu ada yang ketiga. Dan kalau Allah sudah dilibatkan dalam sistem bisnis kita, malu kita korupsi. Malu kita loh, ada Tuhan di antara kita. Ya, ini yang menimbulkan baik dalam hubungan muamalah. Rumah tangga juga sama. Ya, ketika Anda betul-betul tunduk patuh kepada orang yang kalau teman hidup itu kan udah orang yang dekat dengan kita, jangan sampai malah orang jauh lebih dekat ketimbang orang dekat kita. Karena nanti pada akhirnya ketika kita membutuhkan orang yang dekat dengan kita, ya orang rumah kita yang paling dekat dengan kita. Disitulah Nabi mengikat tali kasih dengan Khadijah dengan bahasa teman hidup bukan pelampias syahwat. Orang yang betul-betul paham bahwa berdua itu mesti lebih baik ketimbang sendiri. Karenanya target rumah tangga itu kan mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Memperbanyak umat di hari kiamat. Umat itu jangan diterjemahkan anak yang banyak. Kesian yang nggak punya anak, atau kesian yang anaknya nggak banyak. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi lebih kepada kalau ini perempuan nikah, dia jadi istri yang baik. Lebih baik ketimbang sebelum menikah. Kalau dia laki-laki, dia menikah jadi suami yang baik. Lebih baik ketimbang sebelum menikah. Kalau ini istri jadi baik, perempuan jadi istri yang baik, laki suami yang baik, insya Allah Allah bakal titipkan anak-anak yang baik. Langgeng rumah tangga, orang tua ngeliatnya seneng, lihat anak-anaknya akur gitu kan, baik di rumah tangganya. Mertua juga senang, semua jadi baik. Itu umat Muhammad. Ya, tapi Allah pengen itu terjadi ketika kita paham, belajar mengerti orang yang dekat dengan kita tadi. Cinta kita karena Allah, benci juga karena, ya jangan sampai syahwat yang dikedepankan. Syahwat dalam artian keinginan. Ya kalau kita dekat sama dia pengen kaya, dekat sama dia pengen ngambil followernya, dekat sama dia pengen, capek. Allah capek, lelah nanti ujungnya kalau kita sudah dapat yang kita inginkan, yang ada tinggal perpisahan kalau sudah begitu. Ya, tapi kalau saling membutuhkan, apalagi cinta yang sejati itu kan saya pernah bilang di sini, cinta seorang ibu sama anaknya kan. Seorang ibu itu makin anak penuh kekurangan, makin maklumnya banyak. Itu ibu itu cinta yang sejati. Ya, ibu kenapa yang bangun malam bu? Anak nangis. Ya terus ngapain nangis, ngapain bangun juga? Ya kan dia cuma bisa nangis. Kita orang tuanya, ya udah deh, kita gendong sampai nangisnya berhenti, kita susuin. Padahal kagak ada yang gaji, nggak ada yang hitung per liter susunya berapa. Kok mau-mauan? Ya karena memang orang tua fungsinya itu. Nah tenang nak, ketika 10 kesalahan kau perbuat, orang nggak menerima kau berbuat salah, mama siapin 11 maklum buat kamu. Itulah orang tua, cinta yang sejati ketika bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Agak sulit kita terapkan ke orang lain ya. Makanya kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galang. Agak susah, kita komplain itu. Ya sebenarnya sudah enak sama nih anak, udah nggak kuat ya Allah. Cuman ya mau bilang apa? Awang karya cipta kan gitu ya. Sehingga udahlah memang ini ujian yang mudah-mudahan membuka pintu surga insya Allah ya. Tayyib. Surat dalam Al-Quran itu di surat Al-Anfal ayat 62 sampai ayat 64. Al-Anfal. Allah berfirman, kata Allah, wa ayyuridu ayakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Cerita tentang orang yang ingin menyakiti Rasul. Allah bilang sama Rasul, Muhammad, jika mereka itu bermaksud menipu kamu, sesungguhnya cukup Allah sebagai pelindung.
Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman lainnya. Jadi nggak usah takut. Allah pasti jamin kita kalau ada hubungan kita dengan Allah baik. Enggak usah suzon. Kita ditipu jadi berantakan bisnis kita. Salah. Enggak ada penipuan menutup rezeki, itu enggak ada. Enggak ada. Kita jangan suka salah mindset sama Tuhan lah. Rezeki, maut, jodoh tuh udah diatur sama Allah. Untung kita ditarik, kalau enggak mati. Enggak boleh. Alhamdulillah. Allah masih kasih kesempatan kita berbuat baik, gitu ya. Jangan suka menuhankan zat. Kalau dia nggak datang, kita mati, kita nggak boleh. Alhamdulillah, Allah tolong kita melalui itu orang. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu prinsip. Karena di zaman dulu orang perang itu kan yang dilawan panah. Hujan panah ribuan, tapi nggak mati. Karena yang bikin mati bukan panah, tapi Allah. Belakangan ini akidah orang nggak sampai ke sana. Dia beranggapan bahwa bisa gagal hidupnya ini karena tipu daya orang. Sukses pun karena bantuan orang. Salah. Semuanya ridho Allah. Kita yang mesti muhasabah. Makanya gini, ini yang jarang dipakai nih. Kita kalau udah berdoa sama Allah, ingetin yang kita minta. Dilalah yang kita minta udah kita dapetin, tolong jangan lupa kita pernah minta. Gimana bukti kita nggak pernah lupa, Ustaz? Ingat permintaan kita sudah datang, ketika datang tutup dengan kata Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi, bukan ilahi, Rabbi, Rabba ya Rubu, yang mencipta diriku dengan proses. Ingat, susah payah, banting tulang, dapat kerja, nabung, sampai bisa. Duhai Tuhan yang menciptakan diriku dengan proses. Ajarkan aku bersyukur. Banyak di antara kita ini minta, dapat, nggak bersyukur. Itu yang banyak. Akhirnya cuma sekali doang dapatnya. Padahal Allah kalau ngasih tuh nggak nyetop. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah, kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah, kata Allah. Ingat kau pernah minta, ingat aku pernah balas yang kau minta. Tolong tutup dengan kata Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku ya Allah untuk bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Tolong jangan pernah lupa kita pernah minta itu. Semua hal ya, berkaitan tentang pertemanan, bisnis, kerjaan, teman hidup. Ingat kita pernah minta. Nah kalau sudah dapat yang kita minta, ya jangan dikomplain. Karena Allah akan ukur jawaban apa yang kita minta dari apa yang kita miliki. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Laki-laki soleh buat perempuan yang soleha. Al-jaza bijinsil amal. Balasan tergantung perbuatan. Balasan tergantung perbuatan. Jadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar. Maka dikatakan az-zani la yankihu ila zaniyah. Sampai Allah bilang orang yang suka berzina saja bakal dapat jodohnya kang zina. Kalau dia nggak bertobat, Quran lo yang ngomong. Az-zani la yankihu illa zani. Kan Quran yang ngomong. Makanya Allah sih pengen kalian bertobat. Tumbuhkan dosa sebanyak apapun, kalau kamu bertobat Allah hilangkan. Udah tenang aja. Kita punya Allah yang punya nama Al-Ghafur. Makanya jangan picik pandangan sama diri dan teman orang yang dekat dengan kita. Udah, yang udah al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Ya, siapapun kita, bagaimanapun dulu, khalas, tobat, tubuh ilallah tobatan nasuha. Nanti kalau sudah tobat seperti orang yang nggak berdosa, baru berlaku hukum. Karena banyak orang yang punya masa lalu buruk, kemudian dia bertobat, dia akan datang diberikan kehidupan yang di luar dugaan dia. Saya suka berhusnuzan seperti itu karena guru-guru mendidik kayak begitu. Ya kita nggak usah lihat masa lalu orang. Dulu kita boleh berbeda tempat kita dilahirkan. Kita boleh berbeda keluarga tempat kita dibesarkan.
pergaulan kita juga nggak sama, macam-macam lah model kita di masa lalu, betul? Tapi sudahlah, yang pasti pada siang hari ini, ya, Rebo tanggal 24 September, kita kumpul di Afagi Resto, buat sama-sama ngaji, betul? Kalau sekarang terjadi kiamat, boom, kita mati semua, di mana kita? Surga. Ingat itu. Ya, jangan suka ngotak-ngatik masa lalu orang, kelas. Ya, orang tidak ada yang bisa milih takdir. Tapi berhusnuzon lah. Allah telah berikan kita perkumpulan circle yang baik yang seperti ini. Ya, Masya Allah, ini yang mesti kita syukuri nih. Robbi auzi'ni, gitu ya. Ya Allah, ajarkan aku an ashkura, untuk selalu bisa bersyukur nikmatakal lati an'amta alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku, ya Allah. Terseok-seok mereka membesarkan kami, ya Allah, dengan susah payah. Walaupun mungkin belum seperti yang mereka inginkan, cuma paling tidak di saat banyak orang siang ini sedang berbuat yang enggak-enggak di luar sana, kami anaknya telah berbuat baik di sini untuk ngaji sama-sama. Mas, syukuri. Syukur inilah yang menyebabkan kemudahan kebaikan dia akan datang. Orang tua juga sama, jangan suka melupakan ini. Kadang-kadang kita orang tua juga suka gemes juga sih sama anak. Alhamdulillah dia sudah sholat, ya Allah, alhamdulillah. Kalau sempurna sih belum, cuman dia sholat deh. Ya, mudah-mudahan pelan-pelan tambah baik lagi nanti, insya Allah. Jangan sholat belaga, jangan gitu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dia mau datang ke kita, masih mau nanya, alhamdulillah. Masih ada tegur sapa di antara kita. Bahkan salam pun dipandang ibadah, kan? La yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Kamu nggak mungkin masuk surga kalau kamu nggak beriman, dan nggak mungkin kamu beriman kecuali kamu ini saling mencinta di antara kalian, dan tidak ada cinta di antara kalian tanpa ucapan salam sebagai mukadimah pertemuan. Salam pun dinilai ibadah. Segitunya Allah tuh. Makanya kita nggak boleh bersuuzon. Wa yuridu ayyakhda'uka fa in hasbakallahu alladhi ayyadaka binasrihi wal mu'minun. Nah, ya tenang. Allah telah jadikan dirinya sebagai wali penjamin kamu. Makanya ketika kita sering bermuhasabah diri, mengatasnamakan cinta pada setiap tingkah yang kita lakukan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah yang menjamin. Kata Allah, ayyadaka binasri wa bil mu'minin. Aku siapkan petunjuk buat kamu dan orang beriman yang selalu memaklumi kamu. Ada sajalan insyaallah. Wa allafa baina qulubihim. Bahkan allafa Allah baina qulubihim. Allah akan ikat tali kasih di antara kalian. Maksudnya apa? Orang kalau sudah Allah sayang, akan selalu ada orang yang senang sama dia. Hidupnya nggak munfarid, hidupnya nggak sendiri. Hidupnya selalu saja ada orang yang dekat dengan dia. Karena memang punya karakter penghuni surga, qoribin, gampang akrab. Nggak tahu nih orang, nggak pernah ngomong selama bergaul. Tapi kita kalau nggak ngeliat dia ada yang kurang, gitu ya. Orang baik gitu kan. Tahu deh, kita sih sebenarnya nggak diuntungin sama nih orang ya. Cuman nih orang kalau kita lihat kesian aja hawanya. Ada yang begitu tuh. Jadi aneh nih kalau ngeliat muka dia, pengennya sedekah aja gitu. Boleh dong, boleh. Karena ada juga nanti kita kalau ngeliat muka orang, gue pengen beli biar tahu siapa gitu kan. Ada juga yang begitu nanti. Macam-macam ada orang tuh. Tahu saat kita kalau tiap ketemu dia hawanya pengen sembah aja gitu ya, orang tua tuh. Hawanya pengen ini. Ada orang berbeda-beda, manfaatnya nggak sama. Allah lah yang kasih itu ke kita, insya Allah. Makanya kalau kita punya banyak ilmu, orang ngelihat kita tuh kayak ngelihat tontonan yang menuntun. Ibu nih, ibu mau madrasah buat anak-anaknya, jangan berhenti ngaji, Bu. Jangan nungguin sebulan sekali di sini. Punya perpus di rumah, sering lihat konten-konten agama. Jadi punya kebiasaan banyak. Sehingga nanti kalau kita sudah punya ilmu, kan dibilangin al-ummu madrasah, ibu sekolah kan. Sehingga anak itu beda karakter walaupun satu rahim. Ibu ngalami lah punya anak banyak, dia
Pertanyaannya beda-beda kan. Tapi ibu bisa jawab, Allah, anak yang dicari mama mana kalau pulang? Nggak pernah kalau pulang baba mana, pasti mama. Ya. Kedekatan anak kepada ibunya tuh kuat, harusnya kuat gitu ya. Itu kalau kita nggak punya ilmu ya gimana mau bermanfaat buat banyak orang. Ya, wallahu a'lam. Kemudian wa'allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Iya. Sempat sih dijelaskan masalah menarik hati seseorang. Padahal agama Islam ini bukan agama yang mahal. Memang jihad yang utama dengan harta. Kalau Anda sudah kaya, asik. Tinggal beliin makanan, panggil orang-orang senang sama yang suka bagi makanan deh. Punya rezeki lebih, umrohin orang-orang susah. Pada senang insya Allah ya. Tapi kalau sampai kita memang nggak punya duit, nggak punya harta, jangan malas senyum. Senyum ini yang nggak pakai modal memincut hati jutaan orang. Ya, siapa sih yang nggak suka disenyumin? Ya artinya ramah gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak perlu ngasih makanan orang senyum. Ya, walaupun memang tadi ada orang punya uang banyak, pincut hati orang dengan hadiah. Mahal, nggak semua orang mampu. Tapi ketika Anda murah senyum, ramah sama orang, nggak butuh modal, orang seneng sama orang yang begitu. Ya, tapi jangan dibikin-bikin senyumnya garing ya. Senyumnya emang senyum orang baik. Ya, orang kalau orang baik itu ngelihat orang itu bukan kayak ngeliat ATM yang pengen digesrek, bukan ya. Kita kalau orang baik itu kalau ngelihat orang dia berpikirnya apa yang manfaat aku buat dia ini apa gitu loh tuh. Ya. Apalagi kita bisa pertontonkan rasa sukacita orang kalau ketemu sama kita. Tadi kita baru bahas satu buku tentang Hilyatul Thalibul Ilm, pedoman menuntut ilmu, kajian. Tadi saya live sempat pagi agak lama tuh ya, tentang masalah penampilan menimbulkan kepribadian di mata orang tentang kita gitu lah. Kita kalau mau mengukur orang nih sama kita kayak gimana, lihat kalau kita datang bagaimana kondisi dia ketika nyambut kita. Kalau dia rapi, senang, senyum, kita dihargain sama dia. Tapi kalau dia rahat, asik tapi bajunya nggak rapi gimana? Berarti dia nyaman sama kita. Nggak pengen ngomong serius, pengen kayak temen yang ngobrol santai gitu. Atau kalau orang dulu bilang, lihat lu kalau namu jam berapa pun lu datang, lihat kalau disambut sama air dingin suruh buru-buru balik. Air dingin bukan air es, beda ya, air dingin. Tapi kalau air panas, tentu dia pengen lamaan di situ. Tuh kayak gitu jangan dianggap jadul banget. Memang sama baju yang kita pakai bisa melambangkan kepribadian kita. Ya, kalau kita datang dalam kondisi dia sambut dengan baju yang bagus, dia tuh pengen muliain kamu. Ditatakan sama cangkirnya beda nih. Ya, oh ini orang Masya Allah nih ngormatin. Nah itu kita suruh ngukur kayak begitu. Ya, kata Allah tenang. Allah akan pincut hati kalian dengan cara-cara yang benar insya Allah. Kalau kamu mengeluarkan semua hartamu untuk memincut hati seseorang, kamu bisa. Siapapun senang dibagi ya. Tapi kalau memang kamu nggak punya, agama bukan cuma buat orang kaya. Ya, jangan dibilang, oh enak banget yang kaya, yang miskin nggak punya teman, salah. Ya, kalau memang harta nggak bisa kita jadikan sebagai jihad yang utama, kan kita bisa jihad dengan diri kita, dengan jiwa kita. Baru kita bicara fisik dan tingkah laku. Walaupun mungkin kita nggak sekaya teman kita itu, cuman buatlah teman kita itu nggak bisa nggak ada kita. Ya, nggak bisa. Kalau dia mesti ngeluarin duit buat bikin orang senang. Kalau kita, raga kita pun mendatangkan kebahagiaan buat orang lain ya. Fisiknya begitu. Kemudian, ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai para nabi, pahami tadi ayat yang pertama. Cukuplah Allah yang menjamin kalian orang beriman di antara kalian. Jadi nggak usah khawatir. Itu efek alasan kenapa orang benci dan cinta karena makanya Syekh Ali mengatakan kalau begitu kamu buat dah beberapa hal yang menyebabkan cintamu kuat di antara kalian. Ke orang tua kah, ke saudara kah, ke teman kita atau pasangan hidup kita atau siapa ya, orang yang baru kita kenal ya. Ada saran dari ulama
tentang 6 hal yang bisa kita pahami dengan benar. 6 hal tersebut yang pertama, kalau pengen terasa kuat hubunganmu dengan seseorang, dengan sesuatu yang kau sukai, ya, kata Nabi dalam satu riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dikatakan bahwa idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu. Belajar berani ngomong suka dengan sesuatu yang kamu suka. Kita sayang sama mama kita, jangan malu-malu. Ya Allah mah, sayang banget sama mama. Gitu. Dari hati, jangan cuma lagi pengen maunya, ada maunya, jangan. Senang ya Allah mah. Ya Allah mah, ini siang mah, ya kayak ada yang kurang tanpa matahari kayak hidup. Aku kurang kalau nggak ada mama. Aku Masya Allah. Senang orang tuh. Nabi kalau muji teman nggak tanggung-tanggung loh. Abu Bakar dipujinya gimana? Kalau boleh aku memilih kekasih di dunia ini, Abu Bakar kekasihku. Kurang apa itu pujian? Kebayang, bini yang lain celam-celam. Kok dandan nggak dibilang kekasih sama Rasul, Abu Bakar dibilang kekasih. Udah muji. Dia puji tuh Umar. Kata, kalau ada Nabi setelah aku, Umar Nabi. Kurang apa itu pujian? Ya, jangan sungkan. Wallahi ya Anas, inni uhibbuk. Aku suka sama kamu Anas. Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkan umurnya. Anas bin Malik didoain sama Nabi, sayang. Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, uhibbuk fillah. Aku suka kamu karena Allah. La tadu'anna fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sayang suka sama kamu Mu'az, kata Rasul. Makanya tolong jangan pernah kau tinggalkan di ujung sholatmu setelah tahiyat, innaka hamidum mazid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Lihat, Nabi ngucap, sahabat juga ngucap. Maka Nabi mengatakan, idza habba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu. Makanya kamu kalau suka sama orang, ya bilang suka. Jangan dipendem. Ini ilmiah. Tapi kan kita tinggal di Indonesia, laki ke perempuan nggak mungkin, Ustaz. Itu adat Melayu. Cuma ilmiahnya ya nggak begitu. Makanya Nabi nggak pernah tahu kalau Khadijah suka sama dia. Maisarah yang maju. Kata Khadijah, kirim salam deh sama Muhammad tuh. Kita demen. Gitu loh. Ya, Nabi Muhammad anak muda umur 25. Ini yang ngeker janda umur 40, betul? Ya enggak, ini contoh-contoh. Ya, sehingga hikmahnya nanti perjuangan Khadijah tuh. 40 tahun untuk mendapatkan seorang lelaki terbaik di dunia ini. Banting tulang. 2 kali nikah. Jatuh bangun rumah tangganya. Suami yang ketiga baru Rasul. Tenang. Makanya yang pada belum tenang. Khadijah mesti 3 kali dulu. Jadi nggak main-main. Memang hikmahnya kan begitu. Tenang, yang suka melo nggak punya anak. Wallahi Aisyah jadi pendamping Nabi di sorga, seumur hidup diuji nggak punya anak. Tenang, nggak usah sedih. Oh kalau kita sih bukan itu masalahnya, ujian kita suami kita Asia dia mimpin perempuan di sorga karena seumur hidup diuji sama Fir'aun lakinya. Oh kalau kita sih bukan masalah kita capek single parent ngedidik anak sendiri. Maryam lo nggak lihat seumur hidup ngedidik anaknya sendiri sampai jadi nabi nih Isa. Surga. Hidup ini memang ujian. Jadi jangan pikirin ujiannya, pikir efeknya gitu loh. Karena Allah nggak mungkin menguji orang di luar batas kemampuan. Kuncinya kenalin Allah. Kalau kita nggak kenal Allah, nikmat aja bisa kita ingkari. Tapi kalau kita kenal sama Allah, ujian itu nikmat. Ujian, wallahi, ujian itu nikmat. Allah uji kita dengan nikmat. Nikmat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Udah tenang, Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan. Makanya jangan sungkan. Laki begitu, perempuan begitu. Bawa kita ke orang tua, mau ke siapa, cuma tinggal ke uruf nanti ya. Tradisi di kita kan nggak mungkin orang transparan, laki perempuan, fitnah timbulnya. Ya ada orang yang ngomong, hari gini saya sayang, laki-laki baik, perempuan baik, pada malu diem. Tua lo keburu tua akhirnya.
Mana waktu kan cepet banget nih, di Jumat lagi. Baru kemarin kita ngomongin merek sepatu, merek celana, merek tas branded, kan ngomongin merek obat gitu. Wah, cepet banget waktu, Masya Allah ya. Karena kan kadang-kadang kita yang tahu nih, kalau perempuan ngelihat laki itu, kayaknya dia yang bakal bisa mimpin saya ke surga nih, insya Allah. Begitu pula laki, ini yang bakal nurut yang kayak begini nih. Karena laki-laki pada akhirnya senang sama yang nurut, bukan sama yang cakep. Cakep tapi tegang bulu nggak nurut, enak juga lama-lama, betul kan? Tapi kalau memang nurut, Masya Allah. Dan perempuan tahu bahwa memang konsekuensi dia berumah tangga nanti, teman hidup, udah setengah agama dipunya, ya yang pasti dosa ditanggung laki. Nafkah lahir batin insya Allah dapat. Udah punya rumah, udah tinggal ngaji, jangan arisan sama ngayap mulu gitu loh. Lu mau ngapain lagi? Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Laki-laki nauin. Kalau bahasa rumah itu buat perempuan sebaik-baik tempat, bikin dia betah di rumah. Karena yang bilang rumahku surgaku tuh perempuan, bukan laki-laki. Ya, kata surga itu jangan diidentikan dengan kemewahan. Karena yang ngomong Aisyah, rumahnya gak semewah yang kita ucapkan. Cuma buat dia nyaman. Ya, buat dia nyaman. Kita laki-laki keluar banting tulang buat dia. Akan terjalinlah hubungannya. Bagus, namanya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apalagi hari gini, laki perempuan kan dewasanya beda. Umur sama, dewasanya perempuan lebih dulu dewasa. Yang ada akhirnya hilang masa. Ayolah lihat bagaimana caranya kalau kita berhubungan dengan seseorang itu menambah jumlah umat. Bukan cuma senang secara pribadi. Bisa gak hubungan ini menciptakan umat-umat yang baru? Kamu nikah jadi lelaki yang baik, suami yang baik. Aku nikah jadi istri yang baik. Insya Allah anak-anak kita anak yang baik. Tapi kalau hubungan ini gak mendatangkan kebaikan, wallahi ya, ada masa di mana Allah akan pisahkan air dengan minyak pada waktunya nanti. Ya, tapi suruh ngomong, jangan disimpan, gitu ya. Kemudian, bahkan penambahannya, fa innahu abqa fil ulfa wa asbatu fil mawaddah. Alqa fil ulfah. Ya ini kalau memang kita ngomong kok senang sama orang tua, sama teman siapa kita senang ngomong lah intinya. Kata Nabi, fa innahu abqa fil ulfa. Itu dapat melanggengkan kasih sayang. Wa asbatu fil mawaddah, memperkuat rasa suka. Jalah orang tua seneng lah ketemu mama, ya Allah mau baik banget sih mah. Sayang sama Allah ummi inti ala ra'si mah, ya Allah. Mama bilang apa yang mau, seneng itu diinget kayak gitu. Orang tua mana yang nggak ngayal digituin sama anak? Masya Allah. Udah mama istirahat sekarang gantian. Repotin kita mah. Kita udah sering repotin mama, Masya Allah. Ya, tabung duit kalau perumahan nanti Idul Adha, mama pilih kambing, terserah. Saatnya kita berkorban buat mama. Udah lama mama jadi korban gara-gara kita, betul. Kan begitu, anak kan begitu. Gak tahu, wajib lah kita orang laki kalau pagi itu jangan ngomong sama siapa-siapa, orang tua nomor satu. Orang tua kita sudah rentah, udah mau 80, masa kita mau anggurin? Mumpung masih ada tangan dicium, masih bau kulit, ya Masya Allah. Kalau kita cium sudah bau kapur baru, sedih kita nanti. Mayit yang kita cium. Ya Allah, apa yang mama butuhin hari ini, mah? Bilang. Udah, gak usah dipusingin, tinggal doain aja, mah. Masya Allah. Dan orang tua kita kan tulang rusuk yang bengkok juga kan. Yang dipaksakan lurus pasti patah. Siapkan maklum. Saya bilang dari kemarin di beberapa kajian, Allah nggak menciptakan perempuan untuk dilurusin, tapi dimaklumin. Waduh, jangan diulang-ulang, tak bahaya nih kajiannya. Karena memang Allah ciptakan dia bengkok, dari tulang rusuk yang paling bengkok bukan buat dilurusin, untuk diletakkan pada posisinya. Sisanya maklumin, khalas. Ya, Anda bisa maklumin, jalan terus. Enggak, ya ambil keputusan. Begitulah agama, supaya jangan bertele-tele dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, untuk memperkuat tali kasih kita dengan sesuatu yang kita suka, apapun yang kita suka, jangan sungkan untuk menegur terlebih dahulu. Kayak orang mengucap salam, jangan bilang, oh kan kita lebih tua. Ya, bukan masalah umur. Ini ada pahala yang ngucap salam duluan, pahala lebih gede. Jangan, enggak deh kita lebih tua, dia duluan salam, jangan. Ya jangan, wallah jangan, nggak boleh. Kalau memang itu sifatnya fastabiqul khairat, hatta seorang imam Hasan datang duluan nunggu makmum.
Jangan. Pokoknya kebaikan itu kita duluin. Apalagi yang namanya salam. Nggak salah kita ada grup keluarga. Ya, jangan jadi kesel anak-anaknya. Kita nanya dulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya, semua baik ya? Semoga nih hari semuanya berkah. Amin. Orang yang mendoakan orang yang didoakan 70 malaikat mengaminkan buat dia. Tuh. Ya, ucapkan salam. Jangan menjadi orang yang kedua ketika mengucap salam. Yang ketiga, ya ulama bilang jangan bakhil kepada orang yang kita suka, hadiah. Dan hadiah yang paling ringan senyum tadi. Syukur kalau memang kita punya rezeki lebih. Jangan bakhil sama orang-orang yang kita sayang. Udah tahabu. Ya apapun yang bikin dia sayang. Hadiah itu jangan diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Ya kita bikinkan makanan yang dia suka ketika dia mau datang. Aduh, yudkhil surur fi qalbil mu'min. Itu sama juga memberikan kebahagiaan di hati orang beriman. Orang senang jadinya. Bikin orang senyum itu kan membuat yang di langit senyum dengan kita. Kalau bahasa Tuhan itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bisa gak sih kamu sayang sama yang di bumi? Kalau bisa, yang di langit sayang sama kamu. Gitu loh. Yudkhil surur. Ya kalau memang gak ada yang disuguhkan dalam bentuk makanan, ya bikin senang saat menyambut itu orang. At-tabassum fi wajhika tadi. Kita temui keluarga teman kita, saudara kita dengan wajah yang tersenyum tuh, ini mendatangkan kebaikan buat dia, pahala itu namanya hadiah. Nabi saja mengatakan tahabu deh, saling memberi hadiah timbulnya sayang. Yang keempat, yakni kamu harus tahu hubungan ini timbul karena rasa kangen. Pertahankan kangen itu. Berarti kita bicara quality time. Kualitas ketika bertemu. Jangan keseringan. Ya, jangan keseringan. Kayak kita sama anak saja, kalau dia sudah mandiri, jangan sering ketemu, manja dia. Zurghiban tasdad hubban. Temui jarang-jarang, timbulnya butuh. Timbulnya sayang. Jangan terlalu sering. Supaya dia tahu rasa kehilangan nggak ada kita. Supaya dia tahu bahwa nggak selamanya kita bisa bersama. Zurghiban tasdad hubban. Dan wallahi, anak yang diloloh selalu dijaga dan dipegangin, nggak bakal maju. Nggak bakal maju, wallahi. Nggak timbul, kemanusiaannya nggak timbul, human being-nya nggak timbul gitu loh. Manusianya nggak timbul. Dengan dia berusaha untuk mandiri, kemanusiaannya akan timbul kepekaannya itu. Makanya kata ulama, dalam Islam ini anak laki sih khususnya, kalau dia sudah balik, ya makruh minta sama orang tua. Didik anak-anak kita mandiri, makruh. Ya memang kitanya mesti tegas. Ya, mah nanti aku mau sekolah, mah aku butuh jajan. Iya nanti mama kasih. Tapi itu jajan bisa diambil habis sholat subuh berjamaah di masjid. Ya Allah, nggak pakai ya Allah, sholat subuh sana. Biar tahu arti sebuah keberkahan. Nggak sholat subuh di masjid, nggak ada jajan di hari. Kita orang tua berani gak kita, Pak? Harus berani. Kalau pengen punya anak yang siap melindungi kita. Kamu nggak lihat orang tua kamu sudah nggak muda lagi? Kebayang nggak sebentar lagi dia akan lumpuh, dia akan cacat, dia akan lemah. Mungkin dia sudah nggak seperti dia yang sekarang. Sehat tapi lemah. Saat itu siapa yang bisa ngasih nafkah ke dia kalau bukan kamu? Dan nafkah itu kan duit yang kamu punya bukan sekarung dilempar dari langit. Ada usaha. Saya kalau lihat anak-anak muda, saya kumpul anak motor di sini. Kalau udah umur 25, udah mau 30 ya orang. Nggak mau dimulai hidup. Berapa usia ibu kamu? 65 Ustaz? 70 Ustaz? 2-3 tahun ke depan di perempuan yang lemah di atas kursi roda mungkin. Saat itu siapa yang mau beliin kursi roda kalau bukan anaknya? Saat itu siapa yang mau beliin pampers dia kalau bukan anaknya? Saat itu siapa yang bisa mengiyakan yang dia pinta kalau bukan anaknya? Bro, masa itu makin mendekat bukan makin jauh. Ayo latih diri kita. Kalau nanti sudah nggak ada dia, siapa yang mau maklumin kamu kalau bukan dia? Hari ini orang tua kamu ada mensuplai semuanya.
Tapi sebentar lagi dia nggak ada. Siapa yang mau suplai kamu? Karena manusia secara umum berprinsip tidak ada kata makan malam gratis. Orang mau bantu kita, feedbacknya apa? Pasti begitu nanti. Cuma orang tua yang nggak pernah minta feedback dari kita. Karena orang tua buat kita kayak bumi, makanya dibilang bumi itu kan ibu pertiwi dibilangnya. Apapun yang kita lakukan pada bumi ini, sampah dibuang, diinjak, dipacul, digali, tetap bumi menumbuhkan pohonan yang berbuah buat kita. Orang tua. Orang tua nggak ada pamrih. Disakitin, dizolimin, bangkainya ngasih waris. Orang tua. Cuma kan kitanya mesti ada tadi kemanusiaannya. Ya, karena kalau pohon berbuah setiap tahun panen dijaga supaya berbuah terus. Tapi kalau pohon nggak berbuah, endingnya apa? Ditebang, diambil kayunya. Kita pohon yang berbuah dong, jangan seperti pohon batang tanpa buah yang akan ditebang nantinya. Ayo berpikir bagaimana membatasi frekuensi hubungan. Ya, zurghiban tasdad hubban. Temui jarang-jarang, timbulnya sayang. Kalau tiap hari ketemu, Allahu Akbar. Ya dari zaman dulu tuh, kenapa rumah tangga langgeng? Nggak tiap hari ketemu. Justru kalau tiap hari ketemu pada pendek umurnya coba. Apalagi hari gini, Allah lo lagi. Akhirnya keindahan itu ada pada pagi hari, pada perpisahan bukan pertemuan. Kan harusnya kan sedih kalau berpisah, senang kalau bertemu gitu kan. Sekarang kebalik, senangnya berpisah, capeknya bertemu. Betul gak? Kalau pagi tuh, ya Allah dia pergi juga senang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pas sore, ya Allah dia balik lagi. Akuin begitu ya. Ini ada yang salah. Kalau perpisahan lebih disuka itu ada yang salah. Karena dari dulu hukum asalnya berpisah itu menyedihkan, bertemu itu menyenangkan. Kok bisa begitu Ustaz? Ya tanya sama tuh orang, saya nggak paham dah. Yang kelima, bersikap wajar dalam masalah cinta dan benci. Jangan berlebih. Masih ingat saya pernah sampaikan di sini. Habibaka haunan ma asayakuna baghidhu qayaman ma wa abghid baghidhu qayaman ma asayakuna habibaka yawman ma. Kalau mau suka sama orang yang wajar-wajar aja, jangan lebay. Sampai kalau udah muji, ya Allah, hati-hati. Satu waktu bakal engkau benci sebenci-bencinya. Kalau kamu benci hari ini, jangan terlalu benci. Boleh jadi kau besok tergila-gila ya. Hati kita di antara dua jari Ar-Rahman. Allah yang bolak-balikin sewajarnya. Habibaka haunan. Sukai sewajarnya. Wa abghid bagidoka yauman ma. Benci pun sewajarnya. Kesemuanya ya. Jangan dikaitkan sama lawan jenis saja. Semuanya berkaitan dengan apapun kita. Kita senang sama gunung, udah nggak usah beli villa. Nggak demen lagi kita sama gunung nanti. Kita senang sama riverside, pinggir sungai, nggak usah beli rumah dekat sungai. Supaya suka terus. Ini kan kita kadang-kadang kalau udah suka pengen munyahin, ya capek. Jangan, nggak suka itu nggak harus memiliki gitu loh. Jadi pandai-pandailah mengemas rasa. Karena memang kenyataannya seperti itu ya. Kalau kasat mata kita melihat, kita suka, sementara Allah belum tentu layak memberikan buat kita, dipaksakan juga nggak baik. Makanya kita boleh milih, saya suka, saya seneng. Mudah-mudahan sama dia misalnya gitu ya. Istikharah. Berarti Anda telah menentukan pilihan. Setelah menentukan saya suka dengan dia, istikharah. In kana hadal amra khairan li fi dini wa fi ma'isyati faqdir khulil khair summa barik li fi ya Rabb. Kalau seandainya pilihanku ini baik, gampangkan ya Allah. Kalau nggak baik, jauhkan. Baru istikharah. Jadi istikharah itu dilakukan setelah kita memilih. Yang udah belum ada pilihan, istikharah. Lu apa yang lu pilih? Bugu Ustaz, karena kita nggak bisa milih, kita istikharah. Salah. Kalau kita bingung milih, tanya sama yang berilmu.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu kalau kamu nggak tahu. Orang berilmu bilang, ya udah kayaknya ini baik deh. Sifat kamu gini ini baik deh. Kayak di 100 ciri wanita soleha itu, di ciri yang ke-92, 93 kalau nggak salah itu, seorang ibu itu memberikan bayangan calon pasangan anaknya yang laki. Bukan berarti yang perempuan enggak, tapi yang laki dikatakan kenapa? Karena si ibu yang tahu kejiwaan ini anak. Saran mama sih, kamu cari yang gini-gini deh. Kenapa sih mah? Ya mama tahu kamu. Kamu nggak bisa sama orang yang gini-gini. Itu bayangan tuh. Itu baik. Saran mama, tapi terserah kamu. Ya, kalau bisa gini-gini. Atau temuin sama mama dulu deh. Akhirnya ini baik buat kamu insya Allah. Ya, deh. Udah yakin, bismillah. Kita bikin akad. Kalau sudah ijab kabul, jangan kalah sama burung gereja. Maksudnya mah, burung gereja tiap mau nelor bikin sarang. Lu berumeh. Lu mau ngontrak, lu mau cari tempat, berumah misah. Jangan ngumpul sama orang tua kayak mecin. Kalau mau jadi orang, ya ini terpaksa bahas, mentok bahasannya ke sono ya. Bilang sama suami. Tapi orang tuanya nggak bisa gini-gini, nggak bisa. Cari kontrakan dekat rumah mamanya. Nggak boleh satu atap. Akan ada masalah ke depan nanti. Baik orang tua pegel sama nih anaknya atau memantunya. Iya, ahsannya begitu sudah. Pokoknya intinya memang lambang kemampuan Anda menikah adalah merupakan membuat sebuah komunitas baru dalam hidup. Supaya nggak ditimbrungi nantinya dan mau nggak mau mikir ya, karena rezeki mulai dibuka dengan pintu yang berbeda gitu ya. Begitulah bahasa agama. Makanya yang wajar jangan suka berlebihan. Orang perempuan kalau nyari pasangan lihat yang khiyar. Bukan cuma ngelihat babenya orang kaya, itu kan yang kaya babenya lah, kan dia masih remeng, betul. Saya masih ingat dulu kalau Pak Kiai di pondok zaman kita sekolah tahun 80-an dulu ya. Ya yang kaya itu bapakmu, wali kota itu bapakmu, direktur bapak. Lah kamu belum jelas. Ya, belum tentu. Ini harta di tangan ayahnya ngembang, di tangan anaknya berantakan, belum tentu. Cari yang khiyar. Cari lelaki yang menyiapkan, maklum dia tahu konsekuensi mengikat dengan seorang perempuan namanya misakun golizot. Ikatan sama Allah. Apa konsekuensinya? Menjaga, mencukupi, memfasilitasi untuk dilayani. Ya, makanya laki nggak boleh betah di rumah, suruh keluar, yang suruh betah perempuan. Begitulah orang-orang dulu. Ya, begitulah orang-orang, dan jadi awetnya. Karena tahu arti ketidakhadiran seseorang yang dia suka kan. Kalau tiap hari pasti masalah itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Hari gini mindsetnya sudah berubah dengan orang dulu, nggak sama ya. Padahal ya al-muhafazatu ala qadimis salih wal jadidil aslah. Ulama suka bilang, jangan lupain cara orang dulu. Ya, walaupun mungkin kesannya jadul, tapi kan itu buku yang berjalan. Buktinya awet. Ya, buktinya anak-anaknya kita ini sekarang. Ya, seumuran kita jam segini orang pada enak apa ngeloneng di belakang rumah. Ini kita kumpul buat ngaji. Ini kan didikan orang dulu. Sekarang jujur, anak kita jam segini di mana, Pak deh? Ada yang sekolah, ada yang wallahu alam bisawab, ada yang macam-macam. Kita produk berhasil orang dulu. Akuin itu. Akuin. Ya, makanya ibu-ibu nih bersyukur ya. Hari gini di saat orang banyak beraktivitas untuk urusan dunia, kita bisa kumpul begini, Masya Allah. Ya, ini nikmat yang Allah kasih, insya Allah ya. Baru kemudian yang ke-6 tuh istiqomah. Biar dikit tapi rutin. Ya, dalam berbuat baik sama seseorang itu nggak usah gede-gede, sedikit asal rutin aja. Karena kadang-kadang kita suka pakai perasaan. Orang kita dihadapi oleh manusia yang kalau tiap hari kita kasih, satu waktu kita nggak ngasih jadi masalah. Tapi kalau sesekali kita kasih sesuai dengan kadar kebutuhannya, dia kangen sama kita. Kita bertemu dengan manusia yang kayak begitu. Ya, ini banyak dibuktiin. Kenapa itu yang punya toko-toko pinggir jalan tuh, Pak Ugde tuh, kok hadamannya pada awet? Kenapa jamaah yang agamanya bagus, hadamah nggak ada yang awet? Saya sih nanya, orang nggak mau nyimak. Saya tanya sama Mbak Ugde, saya teman Mbak Ugde banyak. Gitu. Apa sih yang membuat kalian ini bisa awet, punya hadam, gimana ceritanya? Ternyata dia orang itu nggak ngeloloh pembantu, nggak ngeloloh.
Tapi pembantu butuh apa kapanpun dicukupin. Kalau kita kan nggak, oh, kesian kita bagi aja, lama-lama gali ladang. ini saya tanya sama dia, apa sih kelebihan ente loh? Kalau dibilang baik, bayan kita mantu bau udah bakhilnya orang bau dia. Tapi kok hadamnya bisa awet? Ya karena dia kalau ngasih pas lagi dibutuhin. Kalau kita butuh nggak butuh kita bagi. Awalnya sih rajin nih hadam nyuciin motor kita. Lama-lama hati jamaah baik kan. Kita kasih tip deh. Tiap nyuci tip. Besok nggak ngasih dia nggak mau nyuci. Begitu kenyataannya. Ya. Padahal biarin dia nyuci itu pengabdian. Dia bakal butuh. Aduh lagi bingung nih orang tua sakit. Pinjem dong. Kasih pinjaman. Itu lebih dia senengin ketimbang kita bagi tiap hari. Kuncinya itu. Dan jangan pernah bilang enggak dengan apa yang dia butuhin. Oh begitu. Dan ternyata setelah dipraktekin bener. Nuai hasil kita 20 tahun sudah nggak ada yang keluar dari kita ini. Ujungnya kita umrohin, kita iniin biar dia senang. Rumus tahun dia kita pakai. Kalau kita enggak, dulu kita ngeloloh aja. Bingung. Ini makin dibahin makin galil adab. Ada aja tingkah laku yang bikin pegal. Ya bolehlah kita muhasabah bagi orang terdahulu ya. Intinya kalau memang dibutuhin jangan pernah bilang enggak dengan apa yang dibutuhkan ya. Nah sehingga 6 hal tersebut bisa mendapatkan keutamaan suka yang Allah berikan kepada kita karena kita punya power cinta yang sebenarnya. 6 hal tadi ya. Dari mulai kita ngomong kepada yang kita suka, kemudian kita juga nggak sungkan untuk memberikan hadiah. Ya, frekuensi yang kita atur nggak kita loss supaya orang tahu kalau kita nggak ada nggak enak kan. Nah ketika kita ada dihargain gitu tuh ya, total namanya quality time. Dan sampai istiqomah kita bahas tadi, itu yang dikatakan modal cinta. Jadi orang bisa suka sama kita karena kita punya modal. Dan itu ternyata bisa menjadi keutamaan cinta yang memang Allah janjikan buat kita. Apa sih keutamaannya? Yang pertama, keutamaan cinta Allah kepada orang yang saling mencinta. Kata Allah bahwa haqqat mahabbatil mutahabbina fi. Haqqat mahabbatil mutahabbina fi. Kalau aku sudah cinta kepada orang yang saling mencinta karena aku, haqqat mahabbatil mutahabbina fi. Kupastikan cintaku untuknya. Apa dampaknya? Kalau Allah sudah cinta, Allah akan jaga telinga yang dengannya dia mendengar, menjaga mata yang dengannya dia memandang, menjaga tangan kaki yang dengannya dia menyentuh dan dia melangkah. Kalaupun dia minta sesuatu, pasti Allah kasih. Kalaupun dia minta sesuatu, Allah kasih. Kalaupun dia minta perlindungan, pasti Allah lindungi. Allahu Akbar. Yang kedua, kalau dia sudah punya modal 6 penyebab kekuatan cinta dalam dirinya, Allah akan berikan cintanya. Apa alasannya? Orang yang saling mencinta, kata Allah, Allah akan berikan kepada dia uzilluhum fi zilli yaumal la zilla illa zilluh. Satu waktu nanti dia akan melihat ketika di padang mahsyar matahari sejengkal, panas membakar diri. Hayalan kita tentang Al-Kautsar masih jauh lah, karena satu hadis adalah 1000 tahun di masa itu ya. Uzilluhum yaumal la zilla illa zilluh. Aku akan berikan payung cinta lah kalau bahasa kita. Kecintaan Allah kepada kita akan dipayungi nih orang di padang mahsyar ketika tak ada payung perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang ketiga, Allah bilang bahwa Allah akan memberikan sebuah dipertontonkan oleh Allah, orang yang Allah suka ini seperti orang yang di atas mimbar, yang mimbar tersebut terbuat dari cahaya yang Nabi, para syuhada pun pengen, Allah nggak kasih. Enggak, kubuatkan mimbar ini di akhirat nanti untuk kuletakkan seseorang yang dulu di dunia dia saling mencinta karena Allah. Masya Allah. Jadi ya kayak kita ke anak ke orang tua, mungkin balasannya nggak seperti yang kita ingin ya. Kita udah baik sama anak galil adab. Kita baik sama orang tua, Allah, orang tua nguji kita, betul. Cuman jangan terwarnai. Jangan terwarnai. Tolong cintamu karena Allah. Walaupun mungkin ya anak ngeselin, nggak usah bilang deh,
putus hubungan kita. Nggak bisa gitu mah, nggak bisa, nggak ada bekas anak. Atau orang anak ke orang tua, gue nggak bakal akuin dia orang tua, nggak boleh. Kita kalau suka dan cinta ini lillah karena Allah. Tugas kita ya membesarkan dia untuk beribadah, bukan memutus hubungan. Karena sampai Nabi Rasul pun anaknya durhaka. Anak kita belum durhaka kan, cuma ngeselin doang. Ya bang, kita nggak berharap dia durhaka, cuman kan namanya anak ujian. Begitu pula sebaliknya, nih orang tua, ya Rob, anak sih udah berbakti, tat cuma kelewatan, tat mulutnya, tat ya Allah. Belum seberapa dibanding babenya si Ibrahim sampai bakar Nabi Ibrahim, betul? Ya, tapi lihatlah, begitulah cara Allah tarik kasih. Ya. Lihat cara Allah, lihat cara Allah. Sehingga Allah pengen tugas kamu berbakti, udah nanti di akhirat. Orang tua yang sabar mencintai anaknya dan seperti bertepuk sebelah tangan dalam kasih anak yang nggak ngerti-ngerti, wallah, nih orang tua bakal dapat mimbar dari cahaya sama Allah. Anaknya Allah bakal murka. Jadi Allah la yudiu amalal mu'minin, nggak menghilangkan kebaikan orang beriman. Ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sedikit pun dia berbuat baik ada pahalanya. Begitu pula sebaliknya, dia berbuat maksiat pun ada dosa dan balasannya. Ya, anak begitu. Ya udah, yang orang tuanya bikin pegel bukan cuma kamu, Nabi Ibrahim kan gitu. Yang bikin pegel, orang tua bikin pegel bukan cuma kamu, bro. Ikrimah babenya Abu Jahal. Lo masih dudung, masih mending gitu. Ini Abu Jahal gitu. Istilahnya kalau kita mau jujur-jujuran gitu kan, khalas. Ya yang pegel jadi bini, lakinya gini-gini, dia muslim cuma bikin pegel, ya mau sabar, dapat mimbar. Oh enggak, kalau kita sih perempuan gimana laki? Salah. Kalau perempuan gimana laki? Dari mana? Kalau perempuan gimana laki, Asia masuk neraka bareng Firaun. Kalau perempuan tergantung laki itu bini Nabi Nuh, ya wallahi masuk surga bareng Nabi Nuh. Enggak di neraka. Enggak, enak aja. Perempuan yang cerdas, kalau pasangan bisa bikin kamu ke surga, terusin. Kalau enggak, nasihatin atau bubar. Itu prinsip. Jangan dipegang, ini pasangan bukan layangan calung, udah goyang-goyang bareng begini. Kalian dibawa, bukan ngebawa gitu loh. Nasihatin, kalian baju, suruh orang nasihatin. Alhamdulillah kalau dia berubah. Kalau enggak, lo mau diemin aja. Ya, ambil sikap. Tuh prinsip agama. Laki juga sama. Lupa ijab kabul kemarin, aras bergetar. Malaikat mengepakkan sayapnya. Kenapa? Ada lelaki mau nanggung dosa perempuan. Saya terima nikahnya. Gabil tu tazwijah. Geter arsy. Malaikat geleng pahala. Ini bener nih. Taruh kata 20 tahun di rumah tangga. 20 tahun lu tanggung dosa dia. Gak main-main itu. Oh disibukin, perempuan ngeritik laki. Habis dia gini, 1000 dosa dia perbuat, kamu gak nanggung. Aneh bisa balas 1 dosa yang kau perbuat, dia yang nanggung. Nggak gitu, agama bukan balas-balasan. Kalau rumah tangga nggak menjanjikan terbuka pintu surga, ambil sikap. Ya, agama pengen gitu. Belajar benci dan cinta karena Allah. Ya, Masya Allah. Tapi kemudian Allah akan buat orang yang saling mencinta karena Allah ini menjadi waliullah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan letakkan di hatinya rasa berani dan gak pernah sedih. Kenapa ya? Karena saya cinta karena Allah. Laki lu gini-gini di luar gak ngaruh. Biar Allah yang jaga. Karena saya suka karena Allah. Perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Gak gampang terprovokasi. Laki-laki juga begitu. Bini lu, udah. Kita fokus jadi laki yang soleh, Allah yang bakal jaga dia. Ya pasti ada godaan lah, nggak mungkin lah. Perempuan nyari laki mana mau yang jelek, pasti yang ganteng. Ganteng, soleh, kaya, betul? Yang mau bukan cuma dia, banyak yang lain, betul? Pasti ada godaan. Begitu pula laki nggak nyari perempuan yang jelek dong. Dapat yang cakep, dapat yang pinter, agama bagus, nurut. Bukan cuma dia, ojol semua demen sama dia, betul? Bohong kalau nggak digodain. Kalau pengen cari pasangan yang nggak digodain, cari yang jelek. Lu tenang amat, nggak pulang-pulang, bini lu nggak ada yang mau sama dia, gue doang yang mau gitu kan. Nah,
Atau sebaliknya kan gitu ya. Pasti pasti ada godaan. Allah yang membolak-balikan hatinya. Kita minta sama Allah. Itu Allah yakin Allah yang bakal jaga hatinya. Jangan terprovokasi oleh orang-orang yang kadang-kadang gara-gara tontonan kita curiga. Enggak, saya pernah nonton film Korea, saya pernah nonton film India, film Turki, suaminya gini. Itu kan di Turki, Korea sama di India. Lu di mana dicondet? Betul. Katong sagu jang balaga keju gitu ya. Kamu tuh sagu bukan keju gitu ya. Jangan suka nyama-nyamain. Ini kita gara-gara sering ngelihat, akhirnya tertuntun dengan yang kita tonton. Jangan. Ujian ya beda-beda. Maka kurangin nonton-nontonnya nggak bermanfaat, nggak terwarnai hidup kita, gitu ya. Dan lainnya, gitu ya. Nah, baru kemudian yang terakhir, ini silakan siapa pertanyaan bahwa cinta karena Allah itu merupakan jalan menuju surga. La tadkhulul jannah hatta tu'min. Wala tu'minu hatta tahabbu tadi. Tidak mungkin kamu masuk surga tanpa iman. Dan tidak mungkin beriman tanpa mencintai, saling mencinta karena Allah. Jadi, ayo deh bismillah. Kita mulai semua karena Allah. Allah senang, kita belajar senang. Allah nggak suka, kita belajar nggak suka. Jangan pakai syahwat, jangan pakai nafsu, pakai ilmu. Ya, karena hubungan kita nggak lama, paling berapa tahun lagi ke depan. Ambil sikap yang tegas lillah karena Allah.